Selebtubers, presenter kondang Indra Bekti kini kembali menikmati kehidupan setelah melewati masa sulit akibat sakit parah yang menyerangnya di akhir tahun 2022 silam. Di usia ke-45 tahun, Indra Bekti bangkit dari keterpurukan dengan semangat baru. Setelah menjalani operasi untuk mengatasi pecah pembuluh darah di kepala dan pemasangan selang Vitisun, bapak 3 anak ini kini semakin sehat dan sudah kembali bekerja. FYI nih guys, Vitisun merupakan sebuah prosedur bedah yang dilakukan untuk mengalirkan cairan otak yang menumpuk ke bagian tubuh lain seperti rongga perut. Meski tak lagi sepadat dulu, jadwal kegiatannya disesuaikan demi kesehatannya. Memang pastinya tahun 2025 pengen lebih sehat lagi dong ya. Jangan sampai kejadian itu terulang kembali di akhir tahun 2022 ya. Itu pas ulang tahun aku tuh tanggal 28 Desember tuh, kasih tahu tuh. Jadi jangan lupa kadonya ya. Bentar lagi kan. Nah jadi ya makanya ini kan udah hampir 2 tahun ya. Kita datang ke sini lagi, ke Abdi Waluyo lagi untuk check up. Kita lihat seperti apa sih sebenarnya kesehatan aku nih gitu setelah dipasang selang ya di kepala ini gitu kan, namanya Vitisun namanya gitu ya dibilangnya, jadi untuk membuang cairan yang ada di kepala ini gitu. Nah itu kan seumur hidup, nah makanya untuk dilihat lagi seperti apa perkembangannya, kesehatannya seperti apa. Alhamdulillah tadi dicek, jadi kita belum MRI ya, tapi tadi udah ketemu sama dokternya dan ternyata alhamdulillah terlihat sih, maksudnya semuanya baik-baik aja gitu. Nanti tinggal MRI-nya apakah ada pergeseran kah atau dia meliuk-liuk atau selangnya gitu kan ya. Nah mudah-mudahan sih aman sih gitu. Cuma dapat cerita-cerita aja ya waktu kejadian aku tuh ya kolaps ya di kamar mandi itu di tempat siaran aku tanggal 28 Desember itu 2022 ya. Sama sekali itu aku cuma dapat cerita aja. Jadi secara ingatan tuh nggak ada. Jadi bener-bener blank saat kejadian itu selama bulan Desember ya. Terus kemudian di rumah sakit seperti apa, recovery-nya juga seperti apa tuh bener-bener nggak ada dalam ingatan saya. Itu nggak tahu kenapa, mungkin Allah kasih saya untuk mungkin jangan terlalu teringat-ingat ya gitu ya kejadian-kejadian itu. Jadi saya lihat aja di video yang dikirimin adik saya gitu, terus atau istri saya juga kasih lihat gitu ya. Ini loh kamu tuh videonya nih, kamu lagi pakai alat bantu jalan gitu. Terus udah gitu sempat ngobrol juga sama Ide Barens juga gitu ya, sama teman-teman artis juga yang lain. Soalnya katanya ada juga beberapa yang nengokin juga ya ke rumah sakit gitu. Terus ya itu cara ngomongnya ngaco gitu kan ya. Tapi masih mengkonsumsi obat dari kalau di rumah sakit sih udah selesai. Jadi aku cuman kontrol untuk darah tingginya ya. Ya makan sih sebenarnya nggak terlalu banyak yang pantang-pantangan, cuman ya kalau misalkan ada yang misalnya terlalu memicu kayak darah tinggi ya kayak gitu-gitu, itu tuh sih sebenarnya sih agak dikurang-kurangin ya gitu. Misalnya kayak santan-santanan yang kayak gitu sih sebenarnya agak dikurangin gitu. Indra Bekti mengakui masa-masa awal pasca operasi adalah saat paling berat dalam hidupnya. Ia mengalami kesulitan berbicara dan emosinya sering tak terkontrol. Namun, berkat dukungan keluarga dan pengobatan rutin, Bekti berangsur pulih. Bersyukurnya pula nih guys, kini kondisinya sudah pulih, bahkan selang yang dipasang di kepalanya pun berfungsi dengan baik. Ya, jadi makin membaik ya setelah dipasang selang dan kemudian dibuanglah cairan itu ya dari otak ini melalui selangnya, terus menuju ke sini, terus dibuang melalui feses dan juga pipis juga gitu ya. Jadi ya alhamdulillah saat ini makin membaik dan ya makin normal gitu ya, secara bisa bekerja dengan baik gitu. Awal-awal kan yang ini ya kayak ya
bengong gitu, terus kayak nggak bisa ngomong gitu kan ya. Ya lama kelamaan akhirnya cairan tersebut menghilang dari kepala ini. Ya kalau menurut dokter sih tadi 100% ya sudah pulih, karena tadi udah dicek juga ya, diketok-ketok kalau dokternya mungkin sarafnya seperti apa gitu ya, diketok tadi kakinya gitu ya. Terus semuanya mungkin sistem-sistem saraf-sarafnya gitu mungkin seperti apa. Alhamdulillah normal, sudah kembali bisa normal lagi. Ya alhamdulillah ya, maksudnya dibantu sama keluarga gitu ya, yang tentunya di sini istriku Lila itu juga alhamdulillah membantu juga untuk dari segi ekonominya juga gitu. Jadi kita berdua sama-sama bersinergi dari ada tabungan-tabungan kita gitu selama ini untuk survive ya gitu. Terus ya alhamdulillah sih sekarang udah mulai bangkit lagi gitu dengan ada pekerjaan-pekerjaan, ada yang memang ternyata alhamdulillah bisa balik lagi seperti dulu. Ini pelan-pelan kita nabung-nabung lagi gitu setelah kemarin ini yang cukup besar juga ya pengeluarannya gitu. Tak hanya fisik yang membutuhkan pemulihan, ekonomi keluarga pun sempat tergoncang akibat pengeluaran yang besar dan pengobatan. Bekti dan sang istri Adila Jelita bersama-sama mengelola tabungan demi bertahan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, ia kembali mendapat kepercayaan untuk mengisi acara di dunia entertain. Pekerjaan kembali berjalan. Pelan-pelan tapi pasti, Bekti kembali bangkit lagi. Semangat hidupnya pun berangsur pulih sehingga ia sudah diizinkan dokter untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Meski kini semakin optimis menyambut tahun 2025 dengan harapan bisa menjadi tahun yang lebih sehat dan penuh berkah baginya. Ya sebenarnya sih mungkin kalau dibilang dikurang-kurangi juga nggak harus dikurang-kurangin banget gitu ya. Ya tapi ada beberapa yang kalau misalkan dulu kan kita siaran pagi terus jam 6 sampai jam 10 pagi gitu ya, Senin sampai Jumat, terus habis dari situ habis siaran terus ada kegiatan lagi, terus malam syuting lagi kan untuk disiarkan pagi hari itu jam 11 sampai jam 1 pagi gitu. Sampai rumah udah jam 2 pagi, terus jam 4 pagi udah siap-siap mau siaran pagi gitu. Jadi ya mungkin itu pola. Jadi ya polanya itu harus dirubah ya gitu. Nah jadi dari manajemen mungkin udah nggak lagi ambil yang terlalu malam gitu ya ngambilnya. Tapi alhamdulillah sih sekarang ini dari pihak manajemen pekerjaannya tuh bisa dijalani dengan baik gitu, nggak harus yang terlalu ngoyo banget gitu ya. Dan ya akhirnya itu bisa diatur sih sama manajemen gitu. Kira-kira alhamdulillah aku bekerjanya sih tetap masih bisa baik ya gitu. Walaupun kadang-kadang memang ya namanya juga tubuh ya, kita nggak pernah tahu, kadang-kadang suka yang ada masih pusing-pusingnya gitu kadang-kadang gitu ya. Kalau lagi teriak gitu, halo apa kabar semuanya, mut gitu. Jadi kalau diforsir gitu ya, kadang-kadang kita kan biar seru, biar apa gitu kan, kadang sudah diingetin tuh sama manajer, jangan terlalu diforsir, jangan terlalu teriak-teriak begitu. Habis kalau nggak begitu kayaknya nggak seru ya gitu kan. Pokoknya manajemen tuh siapin tuh kalau lagi MC gitu, lagi kerja gitu, itu air putih pasti disodorin sama air putih dulu gitu. Itu udah mengambil yang kopi ini gitu kan ya, ini dulu kata gitu. Ya alhamdulillah sih, jadi ada yang jagain gitu loh. Kendra, untuk job keluar kota terutama naik pesawat apa sudah diperbolehkan? Alhamdulillah sudah diperbolehkan. Jadi waktu itu sempet setelah operasi terus yang kita ke Bali ya, Bali Surabaya gitu tuh alhamdulillah awalnya sih rada takut ya gitu kan, takut bakal ini nggak ya gitu, cenut-cenut atau gimana gitu. Alhamdulillah sih lancar, pesawat naik pesawat oke, paling naik roket tuh lebih oke lah gitu.